Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum mendengarkan Injil hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, hari yang baru sudah dimulai. Berkat kebaikan-Mu ya Bapa, kami boleh menikmati hari yang baru ini. Tubuh kami merasa sehat walafiat, jiwa kami merasa penuh semangat. Berkatilah kami pada hari ini, berkatilah dan dampingilah juga, ya Allah, orang yang tak dapat bangun karena sakit, atau yang bangun tanpa semangat, karena jiwanya tertekan oleh kesedihan atau keputusasaan. Hadirlah pada semua orang yang tubuhnya lemah dan jiwanya merana. Sudilah mengilhamkan pikiran-pikiran yang baik kepada semua putra-putrimu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 26 ayat 1-6. Pada masa itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan telah memasang tembok dan benteng untuk keselamatan kita. Bukalah pintu-pintu gerbangnya, agar masuklah bangsa yang benar dan yang tetap setia. Engkau menjaga orang yang teguh hatinya dan damai sejahtera, sebab ia percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kota-kota di atas gunung telah ditaklukkannya, benteng-benteng yang kuat telah dirobohkannya. Diratakannya dengan tanah, dan dicampakkannya menjadi debu. Kaki orang-orang sengsara dan telapak orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Refrain, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bukakan aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Refrain, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mazbah. Refrain, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 7 ayat 21, ayat 24 sampai 27. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Ia membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Maka
robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, apa ukuran menjadi orang bijaksana atau justru orang menjadi bodoh? Dalam konteks Injil pada hari ini, ukurannya adalah kualitas dari apa yang dikerjakan. Secara kuantitas, orang bijak dan orang bodoh sama-sama menghasilkan sebuah rumah. Bahkan bisa jadi persis sama rumah yang mereka berdua dirikan. Tetapi meskipun kelihatan sama, ternyata ada perbedaan yang besar. Dan itu menentukan seberapa tahan dan lama rumah itu bisa berdiri. Letak perbedaan itu adalah di atas apa rumah itu dibangun. Demikian juga dalam beriman. Setiap orang bisa berseru, "Tuhan, Tuhan." Namun tidak semuanya mempunyai kualitas yang sama. Seruannya sama persis, namun hatinya pasti berbeda-beda. Bahkan sama-sama satu kepercayaan, namun pasti yang satu berbeda dengan yang lainnya soal kualitas yang dihasilkannya. Sama-sama berseru kepada Tuhan yang sama, di tempat yang sama persis, beribadah pada waktu yang sama, mendengarkan kitab suci yang sama, semuanya sama. Namun, kebodohan dan kebijaksanaan berperan di sana. Saudara-saudari yang terkasih, seorang Farisi dan seorang pemungut cukai bersama-sama berdoa di rumah ibadah yang sama. Agamanya sama, Tuhannya juga sama. Namun mereka keluar dari tempat itu dengan hasil yang berbeda. Apa yang menentukan adalah hati kita, bukan mulut kita yang berucap. Mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya adalah jalan menjadi orang bijaksana. Hanya mendengarkan sabdanya adalah tindakan baik, tapi tidak berdampak. Mengaku melaksanakan kehendak Tuhan, namun tidak membaca sabdanya adalah omong kosong. Mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan berarti kita membangun diri kita di atas batu karang yang kokoh. Badai dan gelombang akan berlalu, kita tetap bisa berdiri dengan kokoh dan kuat. Mari kita bersama-sama mengisi bangunan diri kita dengan sabda-sabda Tuhan. Mari sama-sama menyadari tindakan dan perbuatan kita dalam dasarnya sabda Tuhan, bukan dasar yang lain. Semoga dengan demikian penantian kita menjadi penantian yang membawa keselamatan saat ini dan keselamatan yang kekal. Tetap semangat, tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.